Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wana Basri dengan NIM 1057211110519, kelas FM 19C, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Konteks membuat resume pada pertemuan kelima dan mengcombine dengan jurnal. Pengertian analisis common set. Analisis common set adalah salah satu teknik analisa laporan keuangan yang dapat mengukur proporsi masing-masing akun atau pos dengan total akun dalam laporan keuangan neraca dan laba rugi. Perbandingan setiap akun atau pos dilakukan terhadap total akun masing-masing laporan keuangan. Jadi, dalam laporan laba rugi, setiap akun dalam laporan tersebut akan dibandingkan dengan total penjualan. Sedangkan dalam laporan neraca, setiap akun pada bagian aktiva akan dibandingkan dengan total aktiva, begitu juga dengan pasiva. Tujuan dan manfaat analisis common set. Tujuan, pada dasarnya analisis common set bertujuan untuk mengetahui proporsi masing-masing akun dalam laporan keuangan terhadap common basset-nya. Manfaat, sementara itu hasil common set dapat memberikan manfaat bagi manajemen perusahaan, terutama untuk mengidentifikasi dan menilai efektivitas penerapan kebijakan operasional, pendanaan maupun investasi perusahaan sebagai acuan penyusunan strategi masa mendatang. Misalnya untuk laporan laba rugi, formula untuk menghitung common set sebagai berikut. Rumus laba rugi common set sama dengan komponen laba rugi bagi pendapatan bersih kali 100. Sementara itu, dalam laporan neraca formula untuk menghitung common set terbagi 3, yaitu untuk aktiva, liabilitas, dan ekuitas. Rumus neraca common set. Aktiva sama dengan komponen aktiva bagi aktiva kali 100%. Liabilitas sama dengan komponen liabilitas bagi total pasiva kali 100%. Ekuitas sama dengan komponen ekuitas bagi total pasiva kali 100%. Komponen aktiva merupakan masing-masing akun atau pos yang menyusun laporan total aktiva dalam laporan neraca. Jadi total aktiva menjadi common basset atau dasar, yaitu 100%. Contoh pertama yaitu common set laba rugi. PT Jurnal Kon Tbk laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dalam jutaan rupiah. Dalam contoh ini, penjualan bersih 22.597,6 akan menjadi common basset, yaitu 100%. Sementara itu, setiap akun lainnya atau yang dimulai dari harga pokok penjualan laba kotor hingga pendapatan bersih merupakan komponen laba rugi. Saya menggunakan format internasional sebagai pemisah desimal dan ribuan. Jadi dalam format penulisan Indonesia adalah 22.597,6. Hasil menunjukkan semua persentase pada analisis common set ini dihitung dari penjualan bersih sebagai dasar. Jadi menjumlahkan persentase common set untuk semua akun tidak akan menghasilkan 100% atau penjualan bersih. Sebagai contoh, dari analisis common set laba rugi terlihat bahwa penjualan bersih menjadi dasar atau common basset, yaitu 100%, yang terdiri dari 47,27% harga pokok penjualan dan 52,73% laba kotor. 47,27% tambah 52,73% menghasilkan 100.000%, artinya penjualan bersih 100% terbagi ke dalam 2 akun atau HPP dan laba kotor. Laba kotor ini nanti akan dikurangi lagi dengan beberapa beban dan biaya. Nah, setiap biaya dan beban memiliki proporsi masing-masing terhadap penjualan bersih.
Misalnya beban penjualan umum dan admin yang memiliki proporsi sebesar 32,41% dari penjualan bersih, begitu juga dengan penghasilan sebelum pajak yaitu sebesar 17,22% dari penjualan bersih. Sedangkan interpretasinya seperti ini. Persentase common set laba rugi ini dapat memberitahu manajemen mengenai kinerja dan kemampuan perusahaan. Salah satunya pendapatan bersih atau 15,52% yang dapat memberitahu analisis bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba sebesar 155,22 dari setiap Rp 1 juta penjualan bersih. Nilai ini dapat Anda hitung dengan cara menggali penjualan bersih dengan common set pendapatan bersih, yaitu Rp 1 juta kali 15,52% menghasilkan 155,22. Begitu juga dengan akun lainnya. Anda dapat menggali penjualan bersih dengan common set penghasilan sebelum pajak. Misalnya, hasil menunjukkan bahwa setiap Rp 1 juta penjualan bersih mampu menghasilkan penghasilan sebelum pajak sebesar 172,19. Yang kedua yaitu common set neraca. Pada PT Jurnalkom Tbk Balance Sheet untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dalam jutaan rupiah. Untuk setiap pos-pos keuangan pada aktiva, silakan gunakan total aset 369,725 sebagai common basket. Jadi untuk menghitung common set untuk akun cash dan cash equivalent, silakan gunakan rumus ini. Cash dan cash equivalent bagi total aset kali 100% sama dengan 26,147 bagi 369,725 kali 100% menghasilkan 7,14%. Hasil konsepnya sama saja dengan analisis common set laba rugi. Setiap akun atau pos merupakan proporsi dari common basket, namun interpretasinya sedikit berbeda. 1,21% dari total aset merupakan inventor perusahaan, maknanya sedikit berbeda. Karena total aset tidak menghasilkan inventor, melainkan inventor merupakan bagian dari total aset. Kesimpulan, analisis common set ini tidak hanya dapat digunakan untuk analisis vertikal, melainkan juga untuk analisis horizontal laporan keuangan VYI. Analisis vertikal dilakukan untuk membandingkan setiap pos dalam laporan keuangan dalam satuan periode atau triwulan maupun tahunan. Kedua contoh analisis common set di atas merupakan metode analisis vertikal atau hanya ada satu periode data. Menariknya, analisis common set dapat dilakukan untuk kedua metode tersebut atau horizontal dan vertikal secara bersamaan. Misalnya, Anda membuat analisis common set laporan keuangan untuk tahun 2005. Ini analisis vertikal, kemudian Anda juga membuat analisis common set di tahun 2006, 2007 sampai 2020. Kumpulan data hasil analisis common set dari tahun 2005 sampai tahun 2020. Selanjutnya, Anda dapat melakukan analisis horizontal untuk setiap data common set ini. Salah satunya yang paling populer adalah untuk melihat tren. Umumnya investor menilai perusahaan menggunakan data histori. Kombinasi analisis vertikal dan horizontal common set ini dapat menunjukkan tren proporsi setiap akun dalam laporan keuangan terhadap common basket-nya. Dengan kombinasi analisis vertikal dan horizontal common set, Anda dapat mengetahui penurunan atau peningkatan drastis setiap akun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.